Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa apa yang kita buat sampai hari ini, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini juga kita masih bisa menikmati lawatan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di tengah situasi yang saat ini di mana dituntut kepada kita untuk aktivitas kita dikurangi di luar rumah dan kebanyakan aktivitas kita ada di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan, seperti yang sering tadi disampaikan, baik atau tidak baik situasinya, firman Tuhan harus disampaikan. Puji Tuhan, inilah sarana di mana kasih Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kak DG ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, kita juga bisa merasakan kasih Tuhan. Hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari buka dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Kak DG akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu yang telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan yang sama-sama orang sudah pernah dengar, di mana dalam Lukas ini ada satu cerita yang diberikan judul oleh lembaga Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan mungkin sudah banyak kita dengar bagaimana cerita dari anak yang hilang ini. Dalam Lukas ini terbagi dari tiga cerita firman Tuhan, di mana ada di sana perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada cerita yang pertama dan yang kedua, di mana ketika ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana diceritakan bagaimana ketika domba yang hilang, dirham yang hilang, ada inisiatif dari Bapa atau pemilik dari domba dan dirham itu. Mereka mencarinya karena hilang, mereka keluar untuk mencarinya. Tapi dari cerita tentang anak yang hilang ini, di mana diceritakan bahwa anak yang hilang ini tidak dicari, tapi dengan kesadarannya sendiri dia kembali. Nah, dari cerita ini orang bisa mengerti bahwa betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau domba dicari, dirham dicari, disayang-sayang dicari dan sebagainya. Tapi anak yang hilang ini bukannya tidak dicari, saudara. Tapi ketika diberikan perumpamaan ini, ada salah satu cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana anak ini yang hidup dengan bapaknya, sudah sangat dekat dengan bapaknya, dia harus pergi. Mari kita lihat salah satu kebenaran firman Tuhan ini
sebelum kita bahas ayat pokok yang telah kita baca bersama. Perhatikan ayat yang ke-11. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata anak bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi perhatikan ayat pertama dan ulangi ayat yang ke-11 dan yang ke-12 ini, di mana hartanya, perhatikan supaya kita bisa simak ceritanya. Harta ini dibagi di antara mereka. Perhatikan, harta ini dibagi di antara mereka. Jadi baik anak sulung dan anak bungsu sama-sama. Mereka menikmati berkat yang sama. Jadi diberikan haknya sulung dan bungsu. Tapi saudara bisa tahu ceritanya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Artinya dari ayat ini orang bisa belajar bahwa semua apa yang dibagikan tadi pada ayat yang 11 dan ayat 12 tadi, semuanya habis sampai dia mau dipekerjakan kepada orang lain. Dia punya kerinduan. Di saat dia lapar, dia ingat bapaknya. Inilah hal yang terjadi. Ini perhatikan, situasi ini akan menuju kepada seperti ini. Sepertinya ketika dalam keadaan sesulit apapun, ini sudah berbicara tentang perut. Orang akan berusaha mencari jalan apapun caranya. Kalau bicara tentang perut, apapun yang menghalangi dia akan cari itu. Sekalipun pemerintah sudah bilang jangan menjauhi segala macam, tapi berbicara tentang perut, orang akan berusaha untuk mencari di mana saya bisa mendapatkan makanan. Itu kalau berbicara tentang perut. Karena apa? Dia sudah mengalami kelaparan. Dan situasi ini sama seperti ini. Kita diberikan satu hal, saudara, di mana pemerintah mengajarkan kita untuk diam di rumah. Tapi ada banyak orang, saudara, perhatikan baik, ada banyak orang yang akan mengeluh. Kalau begitu siapa yang akan memberikan kami makanan ketika kami tinggal di rumah? Ini bicara tentang perut. Dan banyak cara yang mereka lakukan. Akhirnya pemerintah mengambil langkah bagi mereka yang tidak mampu, mereka yang dicatat dalam catatan pemerintah, mereka diberikan bantuan dan sebagainya. Mungkin sudah ada yang bisa merasakan dan ada juga mungkin yang tidak bisa merasakan. Tapi situasi seperti ini yang Kak Digi mau sampaikan, bahwa bicara tentang perut, orang akan berusaha, apapun penghalang di depan, mereka akan berusaha untuk mencari. Sama dengan anak yang bungsu ini. Ayat 17 perhatikan, dikatakan lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jawaban dari firman Tuhan atas segala pengeluhan kita dalam situasi saat ini, tidak ada tempat lain selain kita berbalik kepada Bapa. Yakin dan percaya Tuhan akan berikan kelimpahan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, situasi apapun, ketika kita berbalik kepada Bapa, kita ingat apa yang telah Bapa buat kepada kita. Saatnya kita kembali kepada Bapa. Itu cerita firman Tuhan tentang anak bungsu. Bagaimana dia kembali pada ayat yang selanjutnya, ayat 18, dia dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada satu kesadaran bahwa tidak ada tempat lain ketika ada masalah apapun yang menimpa dia. Tidak ada tempat lain
selain hanya kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa dan bertobat sungguh kepada Bapa. Menyampaikan pertobatan, Tuhan, saya orang yang paling berdosa. Saudara tahu cerita ini. Itu gambaran bagaimana seorang anak bungsu. Tapi ayat yang telah kita baca tadi, coba perhatikan ayatnya yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua ini? Saudara tahu ceritanya? Ternyata saudara, ini yang Kak Degi membagikan. Selain orang telah lihat situasi sebagai anak bungsu, tapi kita lihat spirit dari anak sulung. Perhatikan, ini yang paling berbahaya ketika kita merasa kita ada nyaman dekat dengan Bapa. Kita merasa kita aman-aman saja. Kita merasa kita ada dalam pelayanan. Kita merasa kita enjoy saja dalam pelayanan. Kita merasa, oh saya masih mampu, saya masih punya sesuatu, saya bisa berbuat sesuatu untuk gereja mungkin, saya bisa berbuat sesuatu untuk pelayanan yang ini dan sebagainya. Dan merasa saudara, kita ada dekat dengan Bapa. Dan kenyataan yang seperti itu. Tapi perhatikan saudara, ketika ada orang lain yang bertobat, orang yang terdekat bertobat, dia kembali kepada Bapa. Ini yang Kak ingin katakan, spiritnya. Perhatikan, hati-hati ketika kita memiliki hal yang seperti ini. Perhatikan, apa yang menjadi motivasi atau spirit yang dimiliki oleh anak sulung ini, sehingga dia betul-betul sangat luar biasa, dia sangat marah. Apa yang terjadi dengan perlakuan oleh Bapa kepada anaknya yang hilang itu? Pertama, perhatikan pada ayat yang ke-22. Ulangi ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Ini yang pertama. Spirit yang dimiliki oleh orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, hidup di dalam gereja mungkin, hidup bersama dengan Bapa, hidup dalam pelayanan. Hati-hati ketika kita mulai merasa pertama, ada rasa marah ketika ada orang lain yang bertobat. Ada perlakuan penilaian kepada dia. Oh dia ini orang sudah jauh, tapi dia bertobat. Ini spirit yang mau menilai orang lain. Ketika diperhadapkan dengan ini saudara, ketika kita mau mulai membanding-bandingkan, ada rasa marah. Hati-hati kalau kita punya rasa yang seperti itu. Mari jauhkan hal itu. Haleluya. Yang kedua, pada ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini tanda awas bagi kita. Perhatikan spirit ini. Ketika ada motivasi dalam pelayanan kita, hati-hati. Kita merasa kita sudah jauh. Bahkan firman Tuhan dikatakan telah bertahun-tahun melayani Bapa. Hati-hati. Saudara yang sudah jauh melayani Bapa, pertahankan itu. Tapi jangan sampai ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini, hati-hati. Kita mulai mengungkit-ungkit pelayanan kita. Kita mulai membangga-banggakan pelayanan kita. Kalau bukan saya, hati-hati. Ketika dia memiliki rasa kebanggaan pribadinya yang tidak didasari oleh kekuatan Roh Kudus, hati-hati.
Dia katakan yang kedua, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dia jauh dari orang mungkin berdosa. Dan mungkin kita sama seperti itu. Kita sudah melayani Tuhan. Kita tidak melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi hati-hati. Dari cara mengungkapkan ini, kita bisa mengerti bahwa mengandung arti apa, saudara? Ada rasa iri hati. Ada rasa iri hati. Ini sama seperti, coba saudara perhatikan dalam Lukas 18. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-11 kali dibacakan. Mulai ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga pemungut seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Perhatikan saudara, dari ayat ini sepertinya sama seperti anak sulung tadi. Ada spirit yang sama. Saya sudah berpuasa, saya sudah melayani, saya bayar perpuluhan, saya bukan pendosa, dan sebagainya dia sampaikan kepada Tuhan. Tapi perhatikan, ini wownya saudara. Ternyata dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini, ada dua orang, Farisi dan pemungut cukai. Alkitab menjelaskan bahwa mereka suka ke gereja, mereka ke bait Allah. Yang kedua, Alkitab menjelaskan mereka berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti saudara orang Farisi tidak berdoa. Ini wownya saudara. Ternyata orang Farisi suka berdoa dan mereka hadir di bait Allah. Siapakah mereka? Ini yang saya mau katakan. Spirit dari anak sulung ini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan itu? Tapi lihat bagaimana penilaian Tuhan yang Tuhan inginkan. Ayatnya selanjutnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Simak baik-baik saudara, betapa luar biasanya bagi Tuhan. Tuhan mau supaya kita sadar, siapakah saya? Haleluya. Saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Itu yang kedua. Spirit anak sulung yang pertama, dia marah. Yang kedua adalah iri hati. Dia meninggikan diri. Dan yang ketiga, pada ayat yang ke-30, ini yang terakhir. Tetapi baru saja dalam Lukas 15 ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Lihat, spirit yang ketiga yang dia miliki. Orang yang pertama tadi, orang yang suka marah. Yang kedua, orang yang suka iri hati dan meninggikan diri. Dia rasa bangga dengan diri. Yang ketiga adalah orang yang suka menghina dan menjelekkan orang lain. Bahkan ini dikatakan firman Tuhan adalah adiknya sendiri. Dia katakan, telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih dia, lembu tamun dan sebagainya. Perhatikan baik ini firman Tuhan.
Kalau ada karakter kita suka marah. Kita suka marah kepada orang lain, dan kita mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, ketika kita mulai meninggikan diri, kita rasa saya segala-galanya mungkin. Yang ketiga, ketika mulai menjelekkan orang, mengatakan sesuatu yang jelek tentang dia sudah berdosa dan sebagainya, dan membanding-bandingkan dengan dirinya. Hati-hati dengan spirit yang itu. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita terus berserah. Ayat 31 sebagai penutup. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini yang kadangkala kita tidak sadar. Kita terlalu pusing dengan orang lain tanpa kita sadar. Sebenarnya ketika kita sudah bersama-sama dengan Bapa, apa yang Bapa punya itu juga kepunyaan kita. Tapi kita tidak bisa menikmatinya karena apa? Masih ada rasa iri hati dalam hidup kita. Masih suka menjelekkan, saudara. Masih suka marah kepada orang lain ketika menilai segala sesuatu. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan, sore yang kasih dalam Tuhan. Ini agak panjang mungkin, ada sekitar 25 menit lah. Kak Digi bersyukur saudara kita bisa menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, apapun yang kerinduan kita, mari kita semua taruh dalam kasih Bapa. Kita mulai menilai diri kita. Apakah kita benar-benar orang yang layak di hadapan Bapa? Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita terus mau belajar bahwa sesungguhnya ketika Tuhan percayakan kepada kita satu hal yang luar biasa, lakukan itu dengan segenap hati. Dan yang paling terakhir, mari Kak Digi, satu ayat yang paling terakhir ini Kak Digi sempat ingat. Mari buka dalam Kejadian 11. Kejadian 11 ayatnya yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan, ada satu kata di sana dikatakan ketika mereka mau mendirikan menara Babel. Ada satu motivasi mereka, dikatakan firman Tuhan dan dicatat jelas oleh firman Tuhan. Marilah kita mencari nama. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati ketika motivasi kita dalam pelayanan hanya untuk mencari nama. Hati-hati. Ada spirit Babel di sana. Puji Tuhan, teruslah layani Tuhan. Apapun yang telah Tuhan percayakan, pelayanan saudara dalam pelayanan musik, saudara dalam pelayanan doa, pemberitahu firman Tuhan dan sebagainya yang Tuhan percayakan. Jangan ambil keuntungan di dalam pelayanan, jangan cari nama dan sebagainya. Hari ini, mari teruslah kita memiliki hati Kristus yang rela mati untuk semua orang. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya.